Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, ini hadis qudsi namanya. Wajabat, wajib, napa? Wajib. Wajabat mahabbati. Allah tabaraka wa taala berfirman, wajib untuk mendapatkan cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lil mutahabbina fiyya. Kemudian Nabi menyebutkan, Allah berfirman menyebutkan ada beberapa golongan orang yang akan mendapatkan cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, wajib dapat cintanya Allah. Makanya Muadz bin Jabal mengatakan absyir. Makanya Muadz bin Jabal sempat bertanya, benar ini Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala? Ketika dijawab, iya betul, beliau pun kemudian menjawab, berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengkhabarkan orang itu akan wajib mendapatkan cintaku, kata Allah tabaraka wa taala. Siapa itu? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai dengan punya saudara, punya keluarga, punya pasangan gitu ya, atau secara umum kaum muslimin. Kita itu saling mencintai dengan mereka, senang kumpul dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dapat cintanya kok, cintanya siapa? Allah sang pencipta alam semesta. Zat yang selama ini memberikan rizki kepada kita, selama ini memberikan segala keperluan kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Ketika kita mendapatkan cintanya Allah, itu luar biasa. Dan ternyata salah satu wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita saling mencintai karena Allah. Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib dapat cintaku. Wal mutajalisina fiyya. Yang kedua adalah bagi orang-orang yang duduk bersama, tujuannya ataupun alasannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, kita duduk bareng di masjid ini. Semoga Allah luruskan niat kita, mudah-mudahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena ketika itu kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling mengunjungi karena aku. Jadi saling berkunjung itu baik Bapak Ibu. Kita punya teman atau terlebih keluarga, anak kepada orang tuanya, saudara atau adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya, ponakan ke pamannya, ke bibinya, atau seorang muslim ke saudaranya muslim yang lainnya. Ketika tujuan saling mengunjungi itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, oh beliau itu orang soleh. Saya habis panen pisang misalnya, ada yang punya kebun pisang, saya habis panen pisang ini, saya ingat ya Allah, itu saya punya teman soleh, saya tak berkunjung ke beliau lah. Berkunjung, assalamualaikum, waalaikumsalam, punten ini saya habis dapat pisang. Berkunjung nggak lama-lama, misal berapa menit. Masya Allah, alhamdulillah saya senang ketemu jenengan dan saya juga senang bisa nganter pisang ini. Yang satunya, alhamdulillah matur nuwun, pas banget tadi itu lagi pengen gawe gedang goreng, loh kok Allah kirimkan jenengan bersama dengan gedang atau calon gedang goreng ini. Terima kasih banyak ya Allah, jazakallahu khairan. Wisit pulang sudah selesai. Masya Allah. Wal al mutazawirin, kata Nabi sallallahu, kata Allah tabaraka wa taala, al mutazawirina fiyya, orang yang saling mengunjungi karena aku itu wajabat mahabbati, wajib dapat cintanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi karena aku, kata Allah Subhanahu. Ini juga wajabat mahabbati. Mereka itu wajib dapat cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah, saling memberi itu tidak ada ruginya. Di antara bentuk keuntungan yang luar biasa adalah dapat cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tadi ini kalau yang berkunjung bawa gedang, bawa pisang,
Sudah saling berkunjungnya karena Allah, beliau juga memberinya karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, double itu. Double. Apalagi kalau orang yang mungkin berpikir saya pengen dapat kesempatan lebih besar untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, gimana? Nanti saya mau duduk karena Allah, apa tadi itu, saling mengunjungi karena Allah, saling memberi karena Allah, dan saling mencintai karena Allah. Empat-empatnya yang mau saya lakukan. Nah, saya cinta saudara saya, keluarga saya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta dengan orang tua saya karena Allah, saya kunjungi. Duduk di sana karena Allah Subhanahu wa taala, dikunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Habis itu memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan yang seperti itu potensinya lebih besar untuk mendapatkan cintanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini khulasatu hukmil muhaddits dari muhadditsnya Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Beliau menyatakan hadisnya sahih. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sini kita dapat pelajaran yang sangat berharga dari kisahnya Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kisah tentang bagaimana suri tauladan yang diberikan oleh Mu'adz bin Jabal tatkala beliau memberikan contoh yang luar biasa kepada kita sebagai seorang muslim, ketemu dengan muslim lainnya bermuka cerah, senyum, nyenengi begitu ya, orang kok bermuka masam ya. Apalagi di masjid begitu ya. Kemudian beliau memberikan contoh ketaatan yang luar biasa, salat. Padahal Abu Idris Al-Khawlani berusaha untuk datang lebih awal. Ternyata di situ sudah ada sosok yang lebih awal lagi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ditambah tentang bagaimana beliau mengisahkan atau menyampaikan kecintaannya kepada Mu'adz bin Jabal, lantas dijawab oleh Mu'adz bin Jabal dengan kabar gembira dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mencurahkan kecintaannya kepada seorang hamba yang saling mencintai karena Allah, yang duduknya mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mengunjungi karena Allah, saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan cintanya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah, maka layak ketika Mu'adz bin Jabal adalah sosok penyampai ilmu tentang kunci cinta Allah kepada seorang hamba, maka layak beliau kemudian dicintai oleh kaum muslimin. Karena tadi di hadis yang awal yang kita sampaikan, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril, mengungkapkan kecintaannya kepada seorang hamba tersebut, meminta agar menyuruh malaikat Jibril agar mencintai hamba tersebut, disampaikan kepada penduduk langit pun mencintai orang tersebut, dan pada akhirnya Allah menjadikan penduduk bumi pun mencintai sosok hamba tersebut. Dan inilah diantara kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan kisah Mu'adz bin Jabal adalah beliau ini orang pilihannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memilih sosok sahabat pasti dengan pertimbangan yang matang. Ketika apalagi tugas yang akan diberikan itu butuh bekal, butuh ilmu, maka yang akan ditugaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok-sosok yang istimewa. Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah taala mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yara jumu'a Quraisy tadkhulu fi dinillahi afwaja, ketika kaum Quraisy penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat apa Bapak Ibu? An-Nasr, Masya Allah. Surat An-Nasr. Ketika Nabi SAW melihat kaum muslimin, banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam ba'da fathi Makkah, setelah fathu Makkah. Wa yash'uru bihajatil muslimin al-judud ila muallimin kabirin
yu'allimuhumul Islam, dan Nabi memandang mereka itu butuh sosok yang mau mengajarkan Islam, sosok muallim kabir, sosok guru yang berilmu. Maka beliau pun kemudian menunjuk ada Attab ibn Usaid, dan juga sosok yang sedang kita bicarakan kisahnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Liyu'alliman nasal Qur'an wa yufaqihuhum fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Tujuannya agar beliau ini ngajari manusia Al-Quranul Karim, kaum muslimin diajari Al-Quran, diajari agama Islam. Dan diantara yang ditugaskan ternyata siapa? Mu'adz bin Jabal. Sehingga ini menggambarkan Bapak Ibu, Mu'adz dia luar biasa. Karena kalau secara umum di zaman kita saja, kalau ada orang yang sudah diberi kepercayaan oleh orang yang istimewa begitu ya. Misal panjenengan itu orang yang punya kedudukan, misal jenengan nggak mungkin mengutus orang untuk ngajari sesuatu, nggak mungkin milihnya sembarangan. Pasti akan dipilih yang menurut panjenengan ini sudah bisa atau memiliki kemampuan untuk bisa menyampaikan itu. Itu di zaman sekarang. Lah di zaman itu yang milih adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dipilih pasti istimewa. Dan ternyata di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah beberapa waktu datanglah salah satu pemimpin negeri Yaman. Ini permulaan kisah. Insya Allah besok kita akan kisahkan selanjutnya, karena ada kisah, ada pelajaran yang istimewa yang lain yang bisa kita petik insya Allah ta'ala. Tapi ini permulaan di antara permulaan kisahnya. Ada seorang pemimpin dari negeri Yaman. Negeri Yaman itu negerinya sahabat yang dulu pernah kita kisahkan. Sudah selesai kita mengisahkannya. Sahabat yang bernama Abdullah ibn Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya? Yang lebih dikenal dengan siapa? Dan masih ingat? Abdullah bin Qais. Siapa? Hah? Abdullah bin Qais. Itu nama anak saya, Abdullah Qais. Namanya Abdullah Qais. Abdullah bin Qais siapa? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari negeri Yaman, negerinya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji penduduk al-Ash'ari, al-Ash'ariyun, sosok-sosok yang mulia. Ketika ada yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'linu islamaha wa islam man wara'aha. Maka pemimpin Yaman ini tadi, ya utusannya ini tadi, utusan pemimpinnya, ya, mengkhabarkan bahwa beliau ini sudah masuk Islam dan orang-orang penduduk Yaman juga banyak yang masuk Islam. Wa tas'aluhu an yab'atha ma'aha man yu'allimun nasa dinahum. Dan beliau ini meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yaman. Maka disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memilih dari sekian banyak sahabatnya untuk menentukan siapa yang bakal menjadi utusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang akan berfatwa bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena yang akan diutus adalah sosok yang bakalan nanti ditanya tentang urusan agama, dan beliau yang akan jawab di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ini di Yaman jauh, berarti butuh orang yang bisa jawab pertanyaan. Dan lantas dipilihlah dua orang. Yang pertama adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua adalah sosok yang sedang kita bicarakan, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan sebagian cerita beliau berdua
antara Abdullah bin Qais dan juga Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang memiliki pelajaran yang berharga insyaallah, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.